Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ninda Firdenia Ananda, Reifana Erzania, Stefani Permatasari, Suci Lurain Situmorang, dan Yosita Rahmatuswaryo ingin mempresentasikan identifikasi golongan alkaloid santin. Pengertian alkaloid. Alkaloida pada mulanya adalah senyawa-senyawa nitrogen yang bersifat basa atau mirip alkali, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dapat mempengaruhi fungsi faal tubuh manusia. Dengan makin berkembangnya obat-obatan yang dibuat secara sintetis, definisi alkaloid menjadi semakin kabur. Pada percobaan ini dilakukan reaksi identifikasi terhadap senyawa nitrogen yang merupakan alkaloida alam dan senyawa nitrogen yang tidak tergolong pada sulfonamida, antihistamin, dan lain-lain yang dianalisis sendiri. Sifat-sifat alkaloid terbagi menjadi 3. Yang pertama, mempunyai ikatan nitrogen, berupa amin primer, sekunder, ataupun tersier, baik alifatis, aromatis, atau heterosiklis. Yang kedua, dalam bentuk basa, umumnya sukar larut dalam air, larut dalam peraut organik. Dan yang ketiga, dengan asam-asam, umumnya dapat bereaksi membentuk garam yang larut dalam air. Penggolongan alkaloida sangat sukar dilakukan. Umumnya dibedakan atas 2. Yang pertama ada alkaloida alam, yang kedua ada alkaloida sintetis atau semi-sintetis. Penggolongan alkaloid berdasarkan struktur kimianya. Yang pertama ada turunan pirimidin, contohnya nikotin, nikotinamid. Turunan tropan, skopolamin, atropan, dan hiosinamin. Turunan kinolin, yang pertama ada kinin dan klorokin. Turunan isokinolin ada palferin dan noscapin. Turunan santin ada kofein dan tiofilin. Turunan fenantrena ada morfin dan kodein. Dan yang terakhir turunan pirazolon ada piramidon, novalgin, dan antibirin. Cara isolasi alkaloid dan senyawa-senyawa nitrogen basa. Yang pertama ada cara Stas-Otto. Prinsip pemisahan didasarkan kelarutan zat dalam air atau dalam pelarut organik yang tidak dapat bercampur dengan air. Dalam bentuk garam, suatu zat lebih mudah larut dalam air, sedangkan dalam bentuk basa atau asam lebih mudah larut dalam pelarut organik. Cara kerjanya, sampel dibasahkan dengan amonia, lalu dikocok dengan CHCl3, ambil lapisan CHCl3 lalu diuapkan. Diperoleh alkaloid basah. Reaksi umum untuk alkaloida atau senyawa nitrogen itu ada 2. Yang pertama ada reaksi pengendapan atau reaksi kristal, yang kedua ada reaksi warna. Selanjutnya ada reaksi umum untuk alkaloid santin. Reaksi Mursid, masukkan sedikit zat dalam cawan penguap, ditambahkan beberapa tetes HCl atau H2SO4 pekat, lalu tambahkan beberapa tetes oksidator, seperti H2O2, HNO3, HNO3 pekat, atau FeCl3. Panaskan di penanas air sampai kering. Lalu tambahkan uap NH3 atau 1 tetes NH4OH pekat. Terbentuk warna ungu. Jika ditambahkan 1-2 tetes NaOH, warna akan hilang. Kemudian larutan zat jenuh dalam air dengan penambahan larutan tanin akan menghasilkan endapan putih yang larut dalam reaksi berlebihan. Larutan zat dalam air dengan larutan AgNO3 menghasilkan endapan putih, berarti positif untuk teofilin dan teobromin. Berikut ada contoh-contoh identifikasinya. Yang pertama ada aminofilinum atau aminofilina. Organoleptisnya butir atau serbuk putih atau kekuningan, bau lemah, mirip amoniak, rasanya pahit. Kelarutan larut dalam air dan asam, tidak larut dalam basa dan alkohol. Fluoresensinya 366 nanometer, berfluoresensi biru pada padat, air, asam, dan basa. Pirolisanya membentuk karamel. HCl pekat ditambah Mayer membentuk larutan berwarna kuning. HCl pekat ditambah Dragenroth membentuk larutan kuning terang. HCl pekat ditambah Brughader membentuk larutan jingga kekuningan. Pada reaksi Mursid, membentuk larutan berwarna kuning merah coklat. NaOH sampai larut ditambah 1 tetes AgNO3 membentuk larutan kuning bias, terdapat endapan berwarna putih. Parit ditambah NH4OH membentuk coklat kehitaman. Pada reaksi Marquis, membentuk kuning terang. FaCl3 membentuk larutan coklat. Cu asetat membentuk larutan biru keunguan. Reaksi Roux membentuk larutan coklat endapan berwarna hijau. Pada reaksi Burian membentuk larutan orange endapan berwarna putih. Berikut ada reaksi kristal
kompleks, contoh reaksinya ada aseton air dan mursik. Yang kedua ada kofeinum atau kofeina. Organoleptisnya serbuk habler berbentuk jarum warna putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Kelarutan, larut dalam asam, tidak larut dalam air, basa dan alkohol. Fluoresensi 366 nanometer, tidak berfluoresensi pada padat, air, asam dan basa. Pirolisa membentuk karamel. HCl pekat ditambah Maillard membentuk larutan jernih. HCl pekat ditambah Dagenrock membentuk larutan kuning extra-juice. HCl pekat ditambah Bruichet-Hardet membentuk endapan berwarna coklat. Pada reaksi Mursik membentuk larutan kuning merah coklat. NaOH sampai larut ditambah 1 tetes AgNO3 membentuk larutan coklat muda, terdapat endapan berwarna coklat kehitaman. Pari dan NH4OH membentuk larutan hijau lumut. Marquis membentuk larutan kuning lemah. FeCl3 membentuk larutan kuning muda, terdapat endapan. CU asetat membentuk larutan biru telur asin. ROX membentuk larutan coklat. Bourrier membentuk larutan orange terang endapan kuning. Berikut adalah reaksi kristalnya, aseton air, Fe kompleks, dan reaksi Mursik. Yang ketiga ada theophyllum atau theophyllina. Organoleptisnya serbuk hablir putih, tidak berbau, rasanya pahit. Kelarutan, larut dalam asam, tidak larut dalam air, basa dan alkohol. Fluoresensi 366 nanometer, terpendar merah pada padat, air, asam dan basa. Pirolisanya membentuk busa. HCl pekat maksud kami ditambah Maillard membentuk larutan jernih. HCl pekat ditambah Dagenrock membentuk larutan kuning terdapat endapan. HCl pekat ditambah Bruichet-Hardet membentuk larutan ungu kekuningan. Pada reaksi Mursik membentuk larutan kuning merah coklat. NaOH sampai larut ditambah 1 tetes AgNO3 membentuk larutan putih. Pari ditambah NH4OH membentuk larutan ungu. Marquis membentuk larutan berwarna kuning lemah. FeCl3 membentuk larutan berwarna kuning muda, terdapat endapan. CU asetat membentuk larutan berwarna biru toska. Reux membentuk larutan berwarna hijau dan Bourrier membentuk larutan berwarna merah. Berikut ada reaksi kristalnya, Fe kompleks, dan reaksi Mursik. Berikut ada contoh-contoh hasil reaksi yang terbentuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.